Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMP Plus Darussalam Lawang tahun ajaran 2021 dan 2022 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya, dengan materi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami untuk yayasan, terutama di SMP Plus Darussalam Lawang. Semoga kelak kalian semuanya, kita semuanya bisa selalu berjalan beriringan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami menyampaikan materi, perkenankan nama saya Bapak Muhammad Rojab SPDI, biasanya dipanggil dengan Pak Rojab. Saya di SMP Plus Darussalam ini mengajar sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling. Nanti apabila ada anak-anakku sekalian semuanya, apabila ada kepingin, istilahnya punya keinginan untuk mengutarakan isi hati, mengutarakan permasalahan, kami siap membantu untuk bisa mendampingi kalian biar kelonggaran hati kalian, biar unek-unek yang ada di kalian bisa terpecahkan. Sekali lagi panggil saja nama saya Pak Rojab. Nanti ketika ketemu di sekolahan maupun dimanapun, apabila ketemu di jalan dan sebagainya, tolong kalian bisa menyapa kami, karena insya Allah kami akan menghampiri kalian semuanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya berkenan untuk mengisi materi MPLS atau masa pengenalan sekolah, yang mana pada materi hari ini kita berkenan dengan tentang masalah wawasan wiyata mandalah atau pengenalan lingkungan sekolah. Itu yang akan kita sampaikan. Untuk itu mari kita ikuti secara seksama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu arti dan makna dari wawasan wiyata mandala. Yang pertama, wawasan. Wawasan ini adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi kalian punya wawasan. Jadi sementara ini yang kalian pahami adalah punya pengetahuan dan sebagainya. Namun wawasan di sini adalah penjelasan lebih rinci bahwa suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata ini adalah tempat atau pendidikan. Kemudian mandala di sini adalah tempat atau lingkungan. Jadi wiyata itu kegiatannya, kemudian mandala ini adalah tempat atau lingkungannya. Jadi kalau kita digabung, wiyata mandala adalah suatu sikap untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekali lagi, wiyata mandala adalah suatu sikap untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur wiyata mandala, diantaranya yakni sekolah merupakan lingkungan pendidikan, itu wajib. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah, lebih-lebih sekolah di Darussalam ini. Kemudian antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi antara pihak dari orang tua,
nanti harus mempunyai ikatan yang erat dengan pihak dari sekolah guna untuk memajukan kegiatan pembelajaran bagi kalian siswa-siswi SMP Plus Darussalam Lawang. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi harkat dan martabat dan citra dari guru. Seperti itu. Tolong ketika kalian sudah terjun dan bermasyarakat, tolong tetap pesan kami jaga nama baik, harkat dan martabat dari yang terutama dari keluarga, orang tua, kemudian juga yang lebih penting adalah harkat martabat dari sekolah SMP Plus Darussalam. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Makanya ada kegiatan warga ataupun kegiatan sekolah itu semuanya harus sinergi, harus saling berkaitan, saling membutuhkan antara sekolahan dengan masyarakat sekitar. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian maksud di sini yakni kita mengacu ke sekolah. Apa sih sekolah itu? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. PBM itu adalah proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan diantaranya yakni ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekali lagi, sekolah adalah tempat proses belajar mengajar dan mengembangkan serta membina tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pandangan hidup atau kepribadian itu nanti terproses di dalam sekolahan. Kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya juga ada di sana. Kemudian kemampuan untuk berkarya, menunjukkan, menimbulkan, membangkitkan dan membangunkan skill atau kemampuan siswa-siswi serta warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Itu makna dari sekolah. Kemudian fungsi sekolah diantaranya adalah fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur antara hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses pengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi fungsi sekolah diantaranya yakni sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki di dalamnya sekolah tersebut adalah ada aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itu pandangan secara khusus, pandangan secara umum tentang beberapa gedung SMP Plus Darussalam yang wajib kita ketahui. Di antaranya pertama, ini adalah ketika kalian datang nanti akan disambut dengan suasana kantor yang begitu indah, yang begitu sejuk. Kantor SMP Plus Darussalam berwarna hijau. Nanti ketika kalian masuk, insya Allah pasti bisa melihat pandangan kantor secara mendalam. Kemudian setelah masuk, kalian bisa disambut dengan halaman sekolahan SMP Plus Darussalam yang sangat indah dan sangat luas dan sangat megah yang berwarna hijau. Jadi menunjukkan kesegaran, fresh dan gairah untuk belajar bisa akan timbul. Kemudian di dalamnya ada juga perpustakaan, ruang perpustakaan. Di sana banyak bermacam-macam judul buku, baik mata pelajaran maupun buku-buku secara umum. Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Maka orang belajar pasti menggunakan
waktu luangnya pasti digunakan untuk belajar dan membaca. Kemudian di dalamnya juga ada lab laboratorium komputer. Di sana bisa digunakan untuk ujian pakai komputer dan sebagainya. Itu kemudian praktek-praktek nanti dalam pengerjaan komputer itu pasti dilakukan di lab komputer yang kondisinya nyaman, berkarpet dan sebagainya. Komputer yang sangat berlebih bisa menunjang kemampuan kita untuk bisa mengimbangi antara kemampuan kita secara global. Kemudian di sini juga ada religiolitas atau keagamaan, yakni Masjid SMP Plus Darussalam. Di sana sangat megah dan sangat besar sekali, hampir bisa memasukkan jamaah di sana kurang lebih antara 300 jamaah bahkan 500. Itu sangat besar dan sangat megah sekali. Kemudian tidak lupa ada juga gedung olahraga GOR SMP Plus Darussalam. Di dalamnya juga ada fasilitas lapangan badminton, kemudian takraw dan juga sarana-sarana olahraga lain, yang mana juga GOR ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan indoor seperti kegiatan wisuda dan sebagainya. Itulah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, demikian sebagian dari pandangan secara umum tentang wawasan Wiyata Mandala serta sebagian gambar gedung-gedung yang ada di sekolah SMP Plus Darussalam Lawang. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam salam kami Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMP Plus Darussalam. Inilah wajah-wajah kalian yang nanti bisa mengiring dan bisa mendampingi kalian semuanya dalam menuju ke proses belajar mengajarnya nanti. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan selalu bisa meluangkan waktu untuk mendampingi kalian dalam menuju kesuksesan. Mudah-mudahan kelaknya bisa bertemu di surganya Allah. Dan pesan kami mewakili dari Bapak Ibu Guru bahwa kami para Dewan Guru SMP Plus Darussalam mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi baru yang telah senantiasa bisa bergabung dan bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan ini semuanya merupakan titik awal kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan mohon maaf sekali lagi terakhir, jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan, jaga kondisi dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.